Halo football lovers, kembali lagi di channel Hattrick. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas fenomena unik dan menarik seputar sepak bola, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk itu, selamat menikmati sajian dari kami berikut ini. Indonesia dikenal hobi melahirkan kiper-kiper terbaik yang selalu bisa diandalkan, baik di level klub maupun timnas. Dulu kita punya nama-nama seperti Kurnia Sandi, Marcus Horizon, Ferry Rotinsulu, dan Kurnia Mega. Para penonton sepak bola tanah air tidak perlu khawatir selama gawang kita dijaga 4 pemain berbakat ini. Namun seiring waktu yang terus berjalan, mereka pun makin menua dan mulai meninggalkan kekosongan di jantung pertahanan Indonesia. Setelah pencarian yang cukup panjang, timnas Indonesia akhirnya kembali menemukan beberapa kiper muda terbaik yang layak diacungi jempol. Sebenarnya kiper senior macam Andri Tani Ardiasa juga masih aktif bermain hingga saat ini. Akan tetapi keputusan Sinteyong untuk memotong generasi timnas Indonesia dengan menggeser para pemain senior dan memasukkan talenta-talenta muda berbakat jelas berpengaruh. Yang jadi problem kini adalah terdapat beberapa nama kiper dengan kualitas yang mirip-mirip, sehingga cukup sulit untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Bahkan Coach Sinteyong sampai harus melewati berbagai proses eksperimen sebelum akhirnya dapat memutuskan satu nama yang paling cocok dipakai gelaran Piala Asia tahun depan dan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini mempunyai nama kiper senior yang paling dijagokan dalam diri Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Persaingan antara dua kiper terbaik seperti ini sebenarnya lumrah terjadi di klub maupun di tim nasional. Kita lihat saja pada klub dan negara top dunia. Brazil misalnya, mereka punya nama Alisson Becker dan Ederson Moraes yang saling berjibaku mengamankan gawang tim Samba, atau timnas Jerman yang pernah punya sosok Manuel Neuer dan Marc-Andre ter Stegen di waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut tentu bakal memaksa salah satu dari mereka untuk lebih bersabar karena bakal menghabiskan banyak waktu di bangku cadangan. Hal serupa juga pernah terjadi di timnas Indonesia, di mana Ferry Rotinsulu, salah satu kiper top kita di era 2000-an, harus mengalah karena sering dijadikan cadangan oleh beberapa pelatih timnas kala itu. Berbeda dengan kasus Ferry Rotinsulu dan Marc-Andre ter Stegen yang banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan, kondisi kiper Indonesia saat ini bisa dibilang 50-50, karena baik Hernando Ari maupun Nadeo Argawinata masing-masing mendapatkan waktu bermain yang berimbang, meskipun secara usia Hernando lebih muda 5 tahun dari Nadeo. Sejauh ini Nadeo masih menduduki peringkat pertama sebagai kiper yang paling sering dimainkan di era Sinteyong dengan 24 penampilan dan telah mencatatkan 9 clean sheet serta 30 kali kebobolan. Nadeo juga sempat mengantarkan timnas melaju ke final Piala AFF 2020 meskipun harus kalah di partai puncak oleh tim Gajah Putih Thailand. Namun jelas banyak para pendukung timnas Indonesia yang merasa kecewa dengan kiper satu ini. Pasalnya Nadeo tercatat tidak berhasil mengamankan gawang Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak, di mana gawang timnas harus kebobolan 5 kali. Tanpa adanya aksi penyelamatan dari Nadeo selama 90 menit jalannya pertandingan. Bergeser ke nama kiper potensial milik Persebaya Surabaya, siapa lagi kalau bukan Hernando Ari Sutaryadi. Penjaga gawang muda satu ini sudah mencuri perhatian publik Indonesia setelah jadi pahlawan Garuda Merah Putih pada gelaran Piala AFF U16 tahun 2018 silam, di mana saat itu Hernando berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan babak adu penalti, sekaligus mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara. Setelah itu nama Hernando Ari tak pernah absen dari panggilan timnas di berbagai kelompok usia, hingga akhirnya kini namanya diperhitungkan sebagai salah satu kiper terbaik di era Sinteyong. Pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut kini resmi jadi kiper dengan caps kedua terbanyak di era Sinteyong dengan 16 kali penampilan, meskipun dirinya lebih sering diberi kesempatan main di level U23.
Biarpun begitu, Hernando punya prestasi yang lebih mentereng ketimbang sang seniornya tersebut, di mana pemain berusia 21 tahun itu mempersembahkan 1 medali emas dan perunggu bagi Indonesia di ajang SEA Games. Salah satu asisten Sintayong sekaligus legenda Persipura yakni Yu Jae-hoon pernah mengatakan bahwa kiper Indonesia yang diinginkan Coach Shin harus punya tinggi paling tidak 185. Apabila kita berbicara soal hal tersebut, jelas Nadeo jadi yang terdepan karena penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut tingginya mencapai 187 cm, sementara Hernando cuma setinggi 177 cm. Namun di sisi lain, J juga menyampaikan kalau skema permainan Sintayong sudah sangat modern dan membutuhkan kiper yang bisa melakukan build up atau kemampuan untuk membangun serangan dari kaki ke kaki dengan bola pendek. Dalam hal tersebut, baik Nadeo maupun Hernando bisa dibilang cukup seimbang, meskipun di satu sisi Hernando terlihat lebih cekatan saat bola berada di kakinya. Selain itu, meski kalah dari segi postur tubuh, tapi Hernando Ari bisa dibilang jauh lebih bagus dari segi refleks, yang memungkinkannya untuk melakukan penyelamatan meskipun tubuhnya tak setinggi Nadeo. Tak cuma itu, Hernando juga punya keunggulan dalam hal menyelamatkan penalti. Atribut itu jelas dibutuhkan mengingat Indonesia kerap kebobolan dari situasi bola mati tersebut. Meskipun begitu, masih ada saja beberapa netizen Indonesia yang tak puas dengan performa dua kiper terbaik Garuda tersebut. Malahan mereka menginginkan kehadiran sosok kiper berdarah diaspora yang merumput di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Emil Audero, sosok penjaga gawang yang sudah melanglang buana di tanah Italia. Memang benar naturalisasi dan diaspora di era Sintayong sejauh ini jarang sekali meleset. Namun secara bakat, baik Nadeo maupun Hernando sebenarnya tidak tertinggal jauh. Apalagi meskipun bermain di Italia, tetapi Audero bukanlah pilihan utama di timnya saat ini. Bisa dibilang jam terbangnya sudah menurun drastis, meskipun soal kualitas mungkin bisa diperdebatkan siapa yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan komentar Yu Jae-hoon yang menyampaikan tanggapannya melalui sebuah podcast. Banyak orang yang menginginkan Emil Audero dan Cyrus Margono untuk dinaturalisasi, tapi menurut saya Indonesia saat ini punya banyak kiper dengan kualitas yang sangat bagus. Itulah rangkuman mengenai pencarian kita terhadap sosok kiper terbaik Indonesia saat ini. Kalau kamu lebih pilih siapa? Nadeo, Hernando, atau Audero?